Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita ketemu lagi ya di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Pada pertemuan kali ini dan pada kesempatan kali ini kita memasuki materi di pertemuan ketiga, yaitu tentang perintah masukan. Nah, selain perintah masukan, pada pertemuan kali ini juga saya akan bahas tentang seleksi atau kondisi ya, dimana seleksi itu nanti seperti pada pemrograman dasar sebelumnya menggunakan perintah if dan case. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita lihat ke slide-nya teman-teman. Nah, di sini untuk perintah masukan yang pertama di Java itu ada yang namanya scanner teman-teman. Namanya scanner. Di sini dijelaskan bahwa kelas scanner digunakan secara ekstensif untuk memasukkan data dari keyboard. Nah, tidak seperti perintah masukan lainnya, teman-teman, bahwa scanner ini setiap data-data yang dimasukkan, misalnya berupa angka, tidak perlu dilakukan konversi dari string ke integer atau sebaliknya. Misalnya masukin ke angka mau dikonversi ke string, ya berarti tidak perlu dikonversi lagi. Nah, kalau untuk menggunakan kelas scanner, nah ini harus menyertakan yang namanya package java.util.scanner. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat di dalam coding pada slide berikutnya. Di sini contoh penggunaan scanner. Nah, yang dimaksud dengan tadi dimaksud dengan yang namanya ekstensif adalah teman-teman harus mensertakan file ekstensif yang ada di sini, yaitu import java.util.scanner, supaya nanti teman-teman bisa menjalankan program yang ada di NetBeans-nya nanti ya, dengan menggunakan perintah scanner. Nah, oke. Nah, untuk perintah scanner ini saya sudah buatkan di contoh aplikasinya di soal yang kedua ya, di contoh kedua yang menggunakan konsep AOP teman-teman. Nah, di sini kita langsung ke aplikasi NetBeans-nya teman-teman. Saya buka sebuah project TST pertemuan 3. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas namanya kelas scanner. Nah, di sini public class scanner ada atributnya namanya nama dengan tipe datanya string. Kemudian ada N1 dengan tipe datanya double. Ada N2 dan N3 dengan tipe datanya integer. Nah, kemudian di dalam kelas scanner ini ada sebuah metode. Yang pertama, bukan sebuah tapi dua buah metode ya. Yang pertama itu adalah get nama. Kemudian yang kedua adalah input scanner, yang ketiga adalah hitung rata. Nah, jadi ada tiga metode teman-teman, maaf bukan dua ya. Ada input scanner, ada get nama, kemudian ada hitung rata. Ada 3 metode yang nanti teman-teman silakan dibuat. Nah, di sini pertama kita buat metode yang namanya get nama. Nah, get nama ini adalah perintah atau metode di mana nanti ini dengan perintah getter ya, dengan perintah getter dari encapsulation juga, nanti nama ini inputan dari sini akan disimpan ke dalam variabel nama. Kemudian, nah di sini inputnya baru kita menggunakan yang namanya scanner nih teman-teman. Jadi kita panggil kelasnya scanner, kemudian kita panggil input, ini adalah perintah pengganti ya teman-teman. Jadi ketika kita mau manggil scanner, kemudian perintah selanjutnya kita ganti dengan input. Nah, contohnya nanti seperti di sini ada input titik next line. Ini inisiasi teman-teman untuk penggunaan kelas scannernya. Kemudian kita buat metode input scanner. Nah, di sini ada system out println, masukkan nama Anda, kemudian nama sama dengan input.nextLine. Artinya ketika nanti teman-teman masukkan teks di sini akan disimpan, kalau misalnya yang nama akan disimpan ke dalam variabel nama. Kemudian yang kedua, masukkan nilai ke 1 teman-teman. Nah, input.nextDouble nanti akan inputan yang dimasukkan melalui keyboard akan disimpan ke dalam N1.
Nah, begitu yang kedua, untuk masukkan nilai N2 atau nilai kedua, nah teman-teman nanti akan disimpan ke dalam N2, bukan H2 tapi N2 ya teman-teman. Kemudian di metode terakhir ada yang namanya hitung rata. Hitung rata berarti N1 ditambah N2 kemudian dibagi 2. Nah, itu metode yang kita jabarkan di sebuah class scanner. Kemudian kita panggil atau kita gunakan metode-metode yang ada di class scanner, kita buat yang namanya main class. Nah, main classnya saya buat di sini namanya aksi scanner. Nah, kalau teman-teman mau buat sebuah main class atau class lagi, nah silakan di sini ya teman-teman bisa dilakukan. Diarahkan kursornya di sini ke search paket, kemudian klik kanan. Boleh di sini, nah teman-teman pilih new, boleh Java package, boleh Java class, kemudian Java main class. Nah, kalau yang class scanner seperti ini namanya Java class. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin yang aksi scanner, nah aksi scanner ini saya buat di Java main class. Ya. Jadi kita buatnya new Java main class. Jadi kita lihat di file aksi scannernya. Oke. Kita lihat package-nya, importnya masih kita pakai ya, import java.util.scanner. Ini gak ada masalah ya. Mau teman-teman taruh di atas pun di bawah gak ada masalah. Yang penting nanti jangan sampai lupa aja. Kalau bisa sih di bawah package source-nya. Kemudian di sini ada public class access scanner. Nah, ini adalah public static void yang menyatakan bahwa ini adalah main class. Nah, kita inisialisasi di sini class scanner, teman-teman. Class scanner kita ganti menjadi perintah scan sama dengan new class scanner. Nah, jadi ketika kita mau mengambil perintah class scanner, kita ganti dengan perintah scan. Ini namanya abstraksi. Kemudian kita pilih perintahnya scan titik input scanner. Nah, dengan perintah scan titik input scanner berarti nanti si pemrograman ini akan memanggil class scanner scan input scanner. Perintah ini yang akan dijalankan. Masukkan nama Anda, masukkan nilai ke-1, masukkan nilai kedua. Ya, memanggil class scanner, masukkan inputan, kemudian print out namanya, nama Anda berapa, scan.get nama, berarti nanti hasil inputan yang ada di sini. Ya, masukkan akan disimpan ke nama. Kemudian nilai 1, nilai keduanya akan diproses. Kemudian nanti akan dihitung rata-ratanya. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman, system out berarti nama Anda plus scan.get nama nanti akan dimunculkan get nama, berarti perintah get nama. Kemudian system out printen hitung rata-rata plus scan hitung rata-rata. Nanti menampilkan di sini hasil dari metode hitung rata. Dan di sini nanti hasil dari scan.get nama. Nah, di sini metode get nama. Nah, ya, nanti akan menampilkan namanya, kemudian hitung rata-ratanya. Oke, kita langsung jalankan aja, teman-teman. Kita run kalau biar nggak penasaran hasilnya seperti apa. Oke, yang pertama pasti akan menjalankan proses inputnya dulu ya. Teman-teman masukkan nama Anda, misalnya di sini saya masukkan, aktifkan dulu. Nama saya Fajar Akbar misalnya. Nama saya, nilai pertama saya 90. Nilai keduanya adalah 90. Kemudian kita enter, di sini akan diproses. Yang akan tampil adalah di sini nama Anda Fajar Akbar, nilai rata-rata Anda adalah 90. Nah, jadi ketika di aksi scanner ini kita akan menjalankan proses input scannernya dulu, baru nanti akan menampilkan. Nah, ini proses untuk scanner. Yang kedua, untuk metode input ya menggunakan buffer reader. Oke, kita ke penjelasannya. Oke, kalau buffer reader, di sini input stream reader digunakan membaca arus byte stream
dan mengkonversi byte-byte ke dalam nilai-nilai bilangan bulat yang merepresentasikan karakter Unicode. Kelas buffer reader membaca masukan stream karakter dan penyangga tersebut untuk efisiensi. Nah, kalau misalnya buffer reader memang biasanya digunakan untuk khusus mengambil tipe data yang string. Biasanya kita gunakan untuk seleksi ya. Kalau seleksinya kondisinya ternyata harus menggunakan kata gitu. Nah, kalau misalnya dulu di pemrograman dasar mungkin ada yang ingat input dengan raw input. Kalau input ya bisa otomatis ya, tidak perlu konversi lagi. Tapi kalau raw input itu seingat saya itu adalah untuk yang hanya berupa teks saja, sama seperti buffer reader pada dasarnya. Oke, kita langsung lihat contohnya di buffer reader. Di aplikasi saya sudah buatkan sebuah latihan buffer reader di sini. Latihan buffer. Nah, di sini kalau buffer reader untuk ekstensinya adalah java.io tanda bintang seperti ini. Kalau kita pakai latihan bukan latihan tapi buffer reader. Ya, buffer reader. Kalau kita buffer reader nanti kita pakainya adalah import java.io. Kita langsung pakai di sini. Kemudian di sini ada input stream reader, key reader. Nah, input stream reader ini memang adalah sebuah perintah yang sudah ada di Java. Kemudian dengan perintah input stream reader ini akan digantikan oleh perintah key reader. Kemudian kita inisialisasi lagi new input stream reader system.in. Ya, system.in artinya perintah input nanti harus diawali oleh perintah key reader. Nah, kemudian di sini buffer reader perintahnya nanti kita akan gantikan menjadi input. Jadi buffer reader spasi input, nama barunya sama dengan new buffer reader key reader. Nah, key reader ini, jadi si buffer reader ini isinya adalah key reader tadi. Key reader adalah apa yang diinputkan oleh user pada keyboard yang ada di komputer. Kemudian string kata 1, kata 2 ini adalah sebuah atribut ya. Nah, kemudian di sini kita membuatkan perintah untuk output dulu. System out, masukkan kata pertama, kemudian nanti kita perintah untuk masukkan kata 1 sama dengan input readline. Perintah input readline ini artinya yang nanti akan diinputkan di dalam masukan kata pertama akan disimpan ke dalam si variabel atau atribut kata 1. Kemudian di baris kedua di sistem out println masukkan kata kedua, nanti dia akan menginput ke dalam kata kedua ya, jadi atribut kata kedua. Nah, kemudian di perintah terakhir adalah kita menggabungkan kata pertama dan kata kedua. Sistem out println hasil penggabungan kata 1 ditambah spasi kata 2. Ya, berarti di sini untuk buffer reader fungsinya adalah untuk pembacaan atau penginputan dengan teks khususnya. Oke, kita langsung jalankan aja ya. Oke, kalau untuk buat latihan buffer reader, teman-teman bisa langsung menggunakan Java main class. Oke, kita jalankan di sini teman-teman. Latihan buffer reader. Nah, di sini akan dipinta masukkan nama pertama. Oke, kita masukkan misalnya belajar. Kedua adalah pemrograman. Oke. Nanti hasil outputnya adalah hasil penggabungan belajar spasi pemrograman. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk media inputan yang nanti akan kita pakai untuk menseleksi di materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa chatting atau melakukan di forum diskusi ya teman-teman. Silahkan.
Kita masuk ke penyeleksian kondisi pemrograman Java. Pada dasarnya setiap penyeleksi di pemrograman itu biasanya sama ya teman-teman, pakainya pernyataan if. Nah, pernyataan if juga nanti akan dibagi-bagi lagi. Ada if sederhana, ada if dan else, kemudian if majemuk, atau if bersyarat. Nah, untuk kondisi pernyataan if, saya kira teman-teman juga sudah paham pada mata kuliah dasar pemrograman yang lalu. Di sini ada beberapa contoh ya. Kondisi di pertanyaan pernyataan if. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk if, kemudian dalam kurung kondisi, kemudian di bawahnya langsung pernyataan. Nah, kalau misalnya kondisi atau pernyataannya tunggal. Tetapi kalau misalnya pernyataannya lebih dari satu atau tidak tunggal, biasanya menggunakan yang namanya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kondisi if-nya if tunggal, ya, atau pernyataannya tunggal, ya nggak pakai kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tidak masalah. Tapi untuk memudahkan, ketika nanti pernyataannya itu adalah lebih dari satu atau bisa dua atau tiga, nah teman-teman bisa pakai kurung kurawal tutup atau kurung kurawal buka. Kemudian ini adalah contoh pemrogramannya. Mohon maaf sedikit, saya agak sedikit batuk. Nah, ini contoh coding dalam pemrograman Java untuk if ya. Di dalam slide sudah ada sebenarnya teman-teman, tetapi kalau untuk dicontohkan untuk di NetBeans, saya membuat persingkat ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya di NetBeans saya buatkan hanya beberapa contoh, teman-teman nanti bisa mengeksplor. Nah, kemudian di sini saya sudah sebutkan yang namanya if OOP. Oke. Nah, di sini karena kita pakai inputan, jangan lupa kita pakai ekstensi ya, ekstensi import java .util.scanner. Kemudian saya membuat sebuah kelas yang namanya seleksi _if_op, di mana nanti ada mereka menyimpan variabel nama, name, kelas, grade, keterangan, kemudian ada public integer n1, n2, n3, dan public double itu adalah atributnya adalah rata. Kemudian saya inisiasi untuk kelas inputnya, yaitu di scanner, kita pakai scanner input sama dengan new scanner system.in. Kemudian saya membuat sebuah void atau sebuah metode yang namanya input data. Nah, disinilah proses input yang akan kita lakukan. Yang pertama kita akan menginput name-nya yang nanti akan dimasukkan ke dalam variabel name. Kemudian nama akan disimpan ke variabel nama. Kemudian kelas akan disimpan ke atribut ya, bukan variabel. Mohon maaf teman-teman. Jadi akan disimpan ke atribut kelas untuk kelas. Kemudian nanti akan masukkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 sampai nanti ada proses perhitungan nilai rata-rata. Kemudian yang kedua saya membuat sebuah metode lagi, yaitu hitung grade. Nah, hitung grade ini adalah kalau misalnya teman-teman itu rata-rata nilainya 80. Nah, kalau 80 berarti grade-nya adalah A, kemudian teman-teman keterangannya lulus. Ya, kalau di atas 80 ya. Nah, kalau misalnya di atas 70, 71, 72, tapi di bawah 80, nah grade-nya grade B, tapi tetap dinyatakan lulus juga. Yang ketiga adalah teman-teman nilainya di atas 60 tapi di bawah 70, nah, grade-nya C, tapi tetap keterangannya dinyatakan lulus. Kemudian D untuk nilai di bawah 59. Ya, nilai 59 ke bawah itu ada grade B, kemudian keterangannya Anda tidak lulus. Dan terakhir adalah untuk grade A, ya, artinya di bawah, benar-benar di bawah lagi, selain di bawah 59.
mungkin ada nilai 0 atau ada nilai -1, -2 gitu ya. Grade-nya nanti bisa E dan keterangannya tidak lulus. Kemudian kita return, kita simpan balikan nilainya ke grade dan ke keterangan. Oke, ada dua metode yang saya buat di dalam kelas seleksi underscore if dan OOP. Kemudian saya buat lagi di main class-nya ada di aksi underscore if. Nah, teman-teman bisa lihat di sini package if OOP. Jangan lupa cantumkan ekstensinya import java.util.scanner. Saya buat di main class-nya di sini. Pertama adalah kita inisiasi kelasnya dulu, seleksi if OOP saya ganti menjadi perintah input ya. Jadi kelas seleksi if OOP kita ganti menjadi perintah input atau ya perintah input. Kemudian new seleksi if OOP. Kemudian kita masukkan di sini panggil metode input data dan panggil metode hitung grade. Di mana di sini input data ada di kelas seleksi of OOP, if OOP ya. Untuk input masukkan nama, name, kelas dan nilai juga. Kemudian ada hitung grade ya. Hitung grade juga kita sudah proseskan untuk tentukan grade A, B, C dan seterusnya. Nah, kita tinggal nambahkan saja untuk menampilkan ya. Hasil hitung nilai, name, nama, kelas Anda, nilai akhir Anda, keterangan dan grade Anda. Kita langsung coba running ya. Kita running di run aksi if Java. Oke, kita Oke, nah di sini langsung ada teman-teman, saya perbesar dulu. Ya, silakan masukkan name Anda. Saya asal aja ya. 34568. Nama Anda, saya masukkan nama saya. Fajar. Kelas Anda kelas 17.2A misalnya. Titik 02 misalnya. Berarti titik 26 misalnya ya. Oke. Nilai ke-1 saya 90, nilai kedua saya ternyata 60. Atau 60 jelek ya. Oke, masukkan nilai ketiga adalah 80. Oke. Maka saya dinyatakan lulus dengan grade B. Nah, kalau misalnya kita running ulang ya, kita masukkan di sini name-nya saya asal-asalan aja. Namanya juga hanya untuk tes program saja, kelasnya juga. Sebenarnya 90 nilai kedua, 90 untuk nilai ketiga. Hasilnya adalah keterangannya lulus dengan grade A. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat di videonya. Saya akan freeze beberapa lama untuk teman-teman bisa pause kodenya ya. Jadi teman-teman bisa melihat video ini untuk pembelajaran, bisa di pause untuk kodenya. Oke. Nanti di akhir sesi saya akan tampilkan freeze. Tinggal nanti tunggu penjelasan saya lagi. Saya menyelesaikan penjelasan saya tentang satu materi lagi, yaitu tentang switch case. Nah, itu untuk kondisi if. Perintah terakhir adalah untuk seleksi itu adalah di switch case ya teman-teman. Ya, kenapa tidak nampil? Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang untuk di seleksi terakhir, yaitu switch case. Di sini ada contoh programnya. Kebetulan di sini hanya membuat yang versi struktur ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung ke netbeans-nya sudah saya lihat untuk program seleksinya. Nah, di sini saya sudah buatkan ini ya, untuk seleksinya dengan perintah switch case. Nah, jadi teman-teman dilihat di sini
import Java until util, import Java util.scanner-nya jangan sampai tertinggal ya teman-teman. Kemudian saya buat di sini sebuah main class namanya program case. Nah, di sini teman-teman ada atribut namanya kode ya. Kemudian string nb itu adalah singkatan dari nama barang teman-teman. Kemudian kita inisialisasi dari kelas scannernya, scanner input new scanner system.in, artinya perintah scanner akan kita ganti menjadi input ya. Kemudian ada sistem out println, masukkan kode pilihan Anda 1, 2, 3 harusnya ya, karena ini pilihan adalah range 1 sampai 3. Nah, kemudian inputan dari ini akan disimpan ke dalam atribut atau nilai dari KD tadi. KD-nya integer ya. Nah, kemudian nanti di sini ada perintah switch atau cache. Nah, tergantung dari KD. Kalau dia input KD-nya 1, maka nanti NB-nya atau nama barangnya adalah alat olahraga. Kalau dia input KD-nya 2, maka dia adalah alat elektronik. Nah, kalau misalnya KD-nya adalah 3, kode barangnya 3, nanti kita bisa nanti kalau misalnya teman-teman input KD-nya itu, saya ulangi ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman input KD-nya itu adalah 1, maka nanti nama alat olahraganya adalah NB-nya, maaf teman-teman, NB-nya adalah alat olahraga. Kemudian untuk yang KD2-nya, kode barangnya, NB-nya adalah elektronik, dan yang ketiga adalah alat masak, dan yang terakhir adalah alat Anda salah kode ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini, switch cache berbeda dengan yang dari if ya. Kalau cache lebih rapih terlihatnya dan sudah berurutan, ada 1, 2, dan 3. Nah, kemudian nanti di terakhir adalah sistem out println nama barang yang kamu pilih. Nah, ini akan menampilkan dari NB tadi, nama barang, sesuai dengan apa yang kita inputkan di KD tadi. Kalau kita pilih 1, berarti nanti NB-nya adalah alat olahraga. Kalau pilih 2 adalah NB-nya adalah elektronik, ketiga adalah NB-nya alat masak, keempat adalah NB-nya Anda salah kode. Atau di luar 1, 2, dan 3 berarti Anda salah kode. Kita langsung praktek aja ya teman-teman. Kita jalankan program case-nya. Oke, kita running. Oke, masukkan kode pilihan Anda, sudah tampil di sini. Kita masukkan 1, misalnya nama barang yang kamu pilih. Oh, saya salah ketik ya teman-teman. Harusnya kamu pilih, kok jadi kampus pilih. Adalah 1 alat olahraga. Jadi bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau 1 alat olahraga. Oke, di sini saya ganti deh yang biar teman-teman juga bisa langsung kamu pilih. Kita simpan, Ctrl S, simpan, baru kita jalankan lagi di program case-nya. Oke, tadi kita contoh 1 ya. Ya, sekarang kita coba ketikkan dulu. Ya, sudah. Nah, maka kalau 2 adalah alat elektronik sesuai dengan pilihan dari elektronik, maka salah kode kalau misalnya Anda atau teman-teman masukin di luar dari kode 1, 2, dan 3 ya. Baik, oke. Sebelum saya akhiri, coba saya akan freeze codingan saya. Jadi teman-teman bisa pause ya dan play ketika menonton video ini. Oke, ini untuk yang case-nya teman-teman. Saya akan scroll ke bawah pelan-pelan, nanti teman-teman bisa pause dan play. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya tadi di if ya. Oke, saya akan scroll ke bawah pelan-pelan teman-teman.
saya akan keluarkan. Kemudian saya akan ke bawah lagi. Sudah selesai. Nah, untuk kelas main kelasnya juga sama, saya akan mulai dari atas ke bawah. Oke. Oke. Itu saja teman-teman untuk materi di pertemuan ketiga ini, karena memang kita terbatas di durasi ya untuk video pembelajaran kali ini, saya cukupkan. Kalau teman-teman memang ada kiranya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan nanti kita diskusikan di ruang diskusi melalui aplikasi MyBase. Oke, itu saja teman-teman, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.